Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Galang Wahyu Ardin. Ini saya akan menjelaskan tentang function, trigger, dan storage procedure serta perbedaan kegunaan tersebut. Oke, jadi pertama ini ada function, itu fungsi. Jadi function adalah rutin database yang mengembalikan nilai return value dan biasanya digunakan untuk mengelola data atau perhitungan tertentu. Ciri-cirinya itu selalu menghasilkan nilai return, terus tidak boleh melakukan operasi yang mengubah data seperti insert, update, delete pada beberapa DBMS. Terus dipanggil di dalam select, where having, dan lain-lain. Yang terakhir itu input berupa parameter. Oke, lanjut. Yang kedua ada trigger. Jadi apa sih trigger? Trigger adalah prosedur otomatis yang terpicu secara otomatis ketika ada operasi insert, update, atau delete pada sebuah tabel. Nah, ciri-cirinya itu tidak dipanggil secara manual, berjalan otomatis menggunakan after atau before. Biasanya digunakan untuk log aktivitas, validasi data, otomatis mengisi file tertentu, mengupdate tabel lain. Selanjutnya ada storage procedure. Apa sih storage procedure itu? Jadi storage procedure itu adalah kumpulan perintah SQL yang dapat dipanggil secara manual untuk melakukan proses tertentu. Ciri-cirinya dipanggil dengan call nama prosedur, bisa memiliki parameter input output, terus bisa menjalankan operasi insert, update, delete, select. Biasanya digunakan untuk operasi kompleks, jadi pemrosesan batch sama transaksi yang panjang. Yang terakhir itu ada automasi rutin, jadi biasanya digunakan untuk itu. Selanjutnya perbedaan function, trigger, dan storage procedure. Di sini ada fitur function, trigger, storage procedure. Jadi yang fitur pertamanya dipanggil oleh kalau function itu query, select, where. Terus kalau trigger otomatis insert, update, delete. Kalau storage procedure itu manual, call. Fitur selanjutnya mengembalikan nilai. Kalau function ini ya wajib, kalau trigger tidak. Dan kalau storage procedure itu bisa opsional. Nah, fitur selanjutnya itu mengubah data table, tidak dianjurkan, sering dilarang. Kalau function tidak dianjurkan, sering dilarang. Kalau trigger bisa, dan kalau storage procedure juga bisa. Terus fitur selanjutnya waktu eksekusi. Kalau function itu saat dipanggil, kalau trigger saat ada event terjadi, kalau storage procedure saat dipanggil. Nah, fitur selanjutnya ada tujuan utama. Kalau function ini perhitungan atau manipulasi nilai, dan kalau trigger ada automasi per event, dan storage procedure ini pengelolaan data kompleks. Lalu fitur yang terakhir ada parameter. Kalau function ini wajib, kalau trigger ini tidak ada parameter. Dan yang terakhir ada storage procedure, bisa punya banyak parameter. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah kata apapun, salah bicara apa, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.